wacana mengenai safe house itu perlu ada beberapa tempat-tempat yang sudah biasa ya kan, agar tidak ada tadi yang dugaan-dugaan ya, intervensi non hukum, apa yang disebut dalam istilah kakak asuh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sendiri sebagai pengendali teknis penuntutan ini ya mengharapkan dan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen ketika itu supaya semua sarana komunikasi dari tim JPU yang 30 orang itu ketika itu dilakukan monitoring atau istilahnya dalam tanda petik penyadapan ya. Ada pengamanan ekstra baik para personil hakim maupun ketika mereka melakukan persidangan. Nah, personil-personil Komisi Yudisial dia melakukan pemantauan tidak tampak. Ini yang kita sebut dengan surveillance itu ya. Ada juga laporan Komisi Yudisial gitu ya. Yang hakim yang dengan integritasnya menyatakan bahwa saya kok dideketin terus oleh penasihat hukum tertentu misalnya. Ada juga yang begitu. Ada juga beberapa kasus yang ketika hakim menegaskan kepada terdakwa, sudahlah gitu, jangan coba-coba dekatin kita. Ada juga kayak gitu beberapa kasus tindak pidana korupsi kan. Jangan diisi dengan pound sterling atau apapun. Jangan bergerak sama ganti rugi atau Presiden Amerika punya dolar. Ya, halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana. Tentu saja Crosscheck ini akan membicarakan isu terhangat sepanjang pekan ini. Tentu saja di akhir pekan ini kita akan masih berbicara tentang kelanjutan kasus Ferdy Sambo. Tak lama lagi pengadilan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan digelar. Pekan lalu, ya, Crosscheck sudah membahas tentang dugaan adanya tanda kutip kakak asuh Ferdy Sambo yang diduga akan membuat hukuman ringan terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana ini. Nah, pekan ini melalui diskusi, Crosscheck akan ingin mengawal kasus Sambo ini di tingkat kejaksaan hingga pengadilan nanti. Muncul wacana dari Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial adanya mekanisme safe house bagi para jaksa dan hakim agar tidak didekati oleh geng atau yang disebut kakak asuh Sambo itu. Langsung saja kita cross-check kali ini dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak. Salam sehat Pak Barita, apa kabar? Salam sehat, selamat pagi Ya. Mas Indra. Kabar baik. Terima kasih ya waktunya Pak Barita atas waktunya ke cross-check. Saya sapa juga Bang Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Bang Miko, salam sehat. Apa kabar? Sehat, Bang Indra, kabar baik. Terima kasih sudah diundang lagi di Crosscheck. Oke, nah nanti kita juga akan coba ya bergabung dengan Bang Nelson Simanjuntak yang merupakan salah satu kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Baik, saya mulai dari Pak Barita terlebih dahulu. Mungkin Pak Barita bisa memberi gambaran kepada kita semua karena kasus dari Ferdy Sambo ini sudah mulai akan bergulir begitu ya di pengadilan dalam waktu dekat. Ini muncul wacana safe house. Seberapa urgensinya ini kemudian wacana seperti ini dimunculkan untuk kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan tersangkanya salah satunya adalah Ferdy Sambo ini, Pak Barita. Karena kalau kita lihat dari pernyataan kejaksaan juga sebenarnya secara konstruksi hukum kasus ini simpel, sederhana, tapi melibatkan orang besar. Silakan Pak Barita. Jadi begini ya, begitu kasus ini bergulir ke kejaksaan antara lain melalui SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian penyerahan berkas perkara, tentu dalam melakukan tugasnya sebagaimana diamanatkan Komisi Kejaksaan harus segera melakukan fungsi-fungsi pengawasan, koordinasi. Dalam koordinasi kami dengan Jaksa Agung, dan khususnya lebih teknis dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Komisi Kejaksaan yang telah membentuk tim ketika proses ini akan sampai di kejaksaan melakukan koordinasi. Dalam koordinasi itu sebenarnya ada dua hal penting yang kami percakapkan. Kami menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Komisi Kejaksaan, baik secara langsung maupun dalam kaitan tugas-tugas pemantauan di media sosial, di media cetak, online, televisi, elektronik, semuanya, ada satu pesan ya, keraguan-raguan atau dugaan publik
yang kita lihat disampaikan juga secara langsung terhadap penanganan kasus ini. Ini tentu beralasan karena sejak awal dari proses penyidikan kan di tengah rai publik ada kejanggalan dan itu kita bisa saksikan ya bagaimana prosesnya. Untuk itulah harus ada satu keyakinan publik bahwa penanganan dalam penegakan hukum di kejaksaan itu bisa melakukan evaluasi sekaligus koreksi ya terhadap proses yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, dalam fungsi koordinasi itulah kami ada dua hal penting. Satu, untuk memberi keyakinan pada publik proses ini ditangani secara transparan, profesional, akuntabel, tentu tidak hanya cukup dengan retorik atau kata-kata. Apa yang dilakukan? Nah, disitulah ada dua hal. Pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sendiri sebagai pengendali teknis penuntutan ini ya mengharapkan dan sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen ketika itu supaya semua sarana komunikasi dari tim JPU yang 30 orang itu ketika itu dilakukan monitoring atau istilahnya dalam tanda petik penyadapan ya. Ini diperlukan agar tidak ada tadi yang dugaan-dugaan ya, intervensi non hukum, apa yang disebut dalam istilah kakak asuh supaya itu bisa diyakinkan terpantau dan termonitoring. Kemudian yang kedua berkembang juga sebagaimana penanganan perkara-perkara yang besar karena banyaknya saksi-saksi, ya berkas perkara yang ribuan halaman, persidangan yang ketat bisa berjalan secara maraton, tentu harus ada persiapan, koordinasi. Karena ini ada 5 berkas perkara dalam kasus 340 dan ada 7 perkara dalam kasus obstruction of justice dalam tanda petik ya. Tentu itu membutuhkan koordinasi antara tim JPU itu. Nah, fungsi-fungsi koordinasi yang sifatnya non teknis ya, itu kan harus dimudahkan sehingga wacana mengenai safe house itu perlu dipersiapkan dan direncanakan. Ya, Pak Barita, berarti ini sebenarnya sebuah apa ya usulan atau rekomendasi gitu dari Komisi Kejaksaan kepada Kejaksaan Agung, begitu maksudnya ya Pak Barita ya? Ya, itu sudah disusun perencanaannya kan dalam satu penanganan perkara yang menarik perhatian seperti tadi ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat, tetapi ada perlu perencanaannya, perencanaan pra penuntutan, penuntutan. Nah, apalagi masukan-masukan dari masyarakat yang sampai kepada kami, tentu kami berkewajiban meneruskan dan menyampaikan itu. Maka dalam beberapa kasus sebelumnya yang seperti ini juga hal ini dilakukan, Mas ya. Misalnya penempatan mereka dalam satu tempat yang termonitor. Pak Barita, jadi ini apa namanya belum sebagai sebuah kewajiban bagi Kejaksaan Agung menjalankan ini, ataukah ini sudah menjadi sebuah SOP yang seharusnya, Pak Barita, safe house ini dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus Ferdy Sambo ini? Ini kan menjadi penting terpublikasi karena tadi menjawab adanya keraguan-raguan ya itu. Jadi terpenting. Tetapi secara tidak terpublish juga selama ini itu dijalankan ya dalam rangka melakukan pengawasan monitoring yang bisa 24 jam terukur dan juga untuk mengkoordinasikan tugas-tugas berat ini. Dari satu sidang ke sidang lain ada 5 perkara, ada 7 perkara. Nah, itu kan harus berkoordinasi timnya agar tidak ada disparitas, agar keterangan-keterangan persidangan yang ada pada tahap yang satu itu bisa disinkronkan. Itu kerja-kerja yang cukup rumit, tidak sederhana, walaupun tidak sulit-sulit amat. Tapi karena ini berkaitan dengan penegakan hukum, maka dokumen hukumnya, fakta-fakta hukumnya, kelengkapan berkas-berkasnya itu menjadi hal yang sangat penting. Sebab jaksa berkewajiban membuktikan dakwaannya. Karena itulah dia harus betul-betul memiliki kapasitas, kompetensi, dan juga didukung oleh suasana kondusif. Selain juga perlindungan dia dalam melakukan tugas profesinya sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa negara melindungi jaksa dalam melakukan tugas kewenangan penuntutan tadi. Baik. Pak Barita, saya bergeser dulu ya ke Bang Miko Ginting dulu. Bang Miko dari Komisi Yudisial sendiri juga ini kurang lebih sama kalau kita baca ya.
wacana safe house atau temporary relocation mechanism. Ada juga usulan untuk mendorong pemindahan lokasi sidang dengan persetujuan Ketua MA. Ini penjelasannya kayak apa, Bang Miko? Apakah memang kasus Ferdy Sambo ini saking saking kentalnya kekhawatiran intervensi dari luar begitu, Bang Miko? Mungkin bisa diberi gambaran dulu, Bang Miko. Ya, pertama kita harus melihat ya, memang kasus ini termasuk dalam high profile ya. High profile itu tidak hanya dipandang dari kompleksitas kasusnya, tapi juga kaitan kalau menggunakan bahasa Pak Mahfud ya, itu ada politik dan psikostruktural bahasa Pak Mahfud kan. Jadi dan memang kalau dari sisi aktor kan juga kita bisa lihat terdakwa nanti ada satu jenderal bintang 2 begitu ya. Dan kemudian tadi Bang Barita juga sudah menjabarkan poin-poin bagaimana sebenarnya kasus ini juga harus dipandang tidak hanya seperti kasus biasa gitu. Nah, dalam kaitannya dengan itu, Komisi Yudisial juga sudah memutuskan sejak awal akan hadir dalam tugas pemantauan, sebagaimana Undang-Undang Komisi Yudisial. Dan ini juga sering disalahartikan begitu ya. Pemantauan itu dianggap hanya mengawasi hakim, kira-kira kayak gitu. Nah, tidak, tugas pemantauan itu dia konteksnya adalah untuk menjaga kemandirian hakim. Jadi ada dua hal. Satu, kita menjaga atau mencegah dalam konteks ini agar hakim tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim begitu ya. Jadi mengadili dan memeriksa perkara dengan sesuai dengan koridornya. Atau yang kedua, yaitu tugas advokasi. Advokasi hakim itu adalah suatu tugas yang diberikan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan hakim dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan gitu. Jadi, nah ini kedua hal ini harus digabungkan agar hakim bisa mandiri. Nah, kemandirian hakim itu adalah prasyarat sebenarnya untuk kemudian hakim dapat secara bebas memutus perkara ini dan sesuai dengan keadilan gitu. Nah, di konteks itulah kemudian Komisi Yudisial mewacanakan ya bahwa kemandirian hakim ini juga aspek penting karena sentral pengadilan nanti adalah hakim. Gitu kan? Karena hakim lah yang akan memutuskan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak terbukti gitu. Nah, sama dengan Bang Barita, kita juga mendapatkan banyak sekali usulan dan wacana ya, baik dari masyarakat langsung kepada Komisi Yudisial maupun dari monitoring media gitu ya. Nah, satu memang ada wacana agar persidangan perkara ini tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu dengan konsekuensinya pengamanan ekstra ya. Turunannya adalah misalnya safe house atau temporary relocation mechanism yang itu sebenarnya mekanisme yang dikenal di konteks pembela HAM misalnya gitu ya. Nah, tanpa kemudian soal psikopolitik dan struktural kasus ini kan mendapat atensi dari masyarakat kan. Dan bukan tidak mungkin nanti masyarakat juga akan berbondong-bondong datang ke PN Jakarta Selatan untuk menyaksikan perkara ini begitu ya secara langsung. Dan hakim ya harus mengatur tata tertib persidangan dan sebagainya gitu. Jadi konsekuensi kalau di lokasi tetap di PN Jakarta Selatan, maka kemudian harus ada pengamanan yang ekstra gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga misalnya wacana yang mengatakan bahwa memang lokus deliktinya di PN Jakarta Selatan. Tetapi Kapolres Jakarta Selatan kan juga terindikasi ya tersangkut dalam kasus ini. Kemudian juga Kapolda Metro Jaya juga disangkut pautkan dalam kasus ini gitu. Jadi ada nuansa ya sudah jangan di PN Jakarta Selatan. Itu bisa ya, secara peraturan ada memang Bang Miko ya. Di Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu dimungkinkan ruang untuk kemudian pemindahan lokasi sidang. Ya, misalnya alasannya lokasi sidangnya tidak mengizinkan atau tidak layak begitu ya. Atau kemudian alasan keamanan. Nah, tapi sekali lagi ini konteksnya juga rekomendasi Bang Indra. Jadi bukan Komisi Yudisial yang memutuskan lokasi lokasi persidangannya pindah atau tidak gitu ya. Tapi ini rekomendasi yang sesuai dengan KUHAP nanti akan diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ini bukan sekali dua kali mengadili perkara-perkara yang high profile gitu. Misalnya tersebut aja perkara Akbar Tanjung misalnya dulu kan sempat di lokasi sidangnya juga sempat dipindahkan ya. Kemudian perkara Ahok misalnya itu kan juga begitu ya. Jadi memang ada perkara-perkara yang high profile yang pernah ditangani oleh Mahkamah Agung dan sehingga Mahkamah Agung sebenarnya cukup punya sensitivitas untuk melihat dan memitigasi kira-kira aspek keselamatan hakim dan para pihak, kemudian juga akses dan partisipasi publik dan integritas pembuktian itu bisa diseimbangkan gitu. Jadi itu poin bagi Mahkamah Agung. Tapi rekomendasi ini sudah disampaikan resmi ya oleh Komisi Yudisial ya kepada Mahkamah Agung.
Belum kita belum sampaikan secara resmi karena kita juga sedang mengkaji ya. Jadi kita juga tidak ingin formulasi yang kita ajukan itu juga sifatnya wacana begitu. Jadi kita kan selama ini melakukan juga tugas-tugas pemantauan gitu ya, tugas-tugas advokasi, dan dari situ kita bisa sarikan gitu ya, kira-kira formulasi konkret yang kita ajukan kepada Mahkamah Agung seperti apa gitu. Oke. Jadi sifatnya bukan wacana lagi gitu. Saya beralih ke Bang Nelson sekarang. Bang Nelson sebagai kuasa hukum Brigadir Yosua yang tentu saja kita sejauh ini disebut adalah korban. Tapi Bang Nelson ingin mendapat gambaran dari Bang Nelson kali ini, kalau dari Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial yang masing-masing fungsi pengawasan, satu dari Kejaksaan, atau satu lagi di pengadilan ya, di hakim begitu. Apa yang perlu dicermati untuk diawasi agar setelah tahapan di kepolisian dan kemudian kejaksaan dan pengadilan, supaya dugaan-dugaan yang sebelumnya juga beredar ya Bang Nelson, kakak asuh dari Sambo yang akan bisa cawe-cawe dan meringankan hukuman ini, mengecilkan paling tidak kasusnya, begitu. Ini tidak terjadi. Artinya bagaimana jaksa, hakim kita, tanda kutip bahasa sederhananya tidak masuk angin. Apa yang perlu dicermati? Bang Nelson mungkin silakan. Terima kasih, Adinda, Indra, dan kawan-kawan. Ada sebangsa setanah air tadi dari kejaksaan sama judisial ya. Senang sekali tibalah waktunya minggu ini. Kemarin kita kehadiran daripada keluarga Brigadir Joshua almarhum, ayahandanya, Pak Samuel, Ibu Rosti Simanjuntak, dan pacar lamanya. Ini dia, ini ya, saksi-saksi kunci ini semua. Setelah kita dari Jambi hari Minggu dan sudah diperoleh 11 saksi-saksi, tentu nanti kita hadirkan apa yang disebut kepolisian selama ini P21 dibentangkan oleh hari ini kawan-kawan kejaksaan meja bundar, P19 sudah terlengkapi. Kita hadir semua di sana kemarin. P21. Mudah-mudahan ini maju sudah. Kalau dibilang itu konkretnya lawyernya Simanjuntak semua ya Manjuntak gentar. Ini dia ya. Oke, jadi maksudnya sebenarnya yang direspon oleh kuasa hukum beberapa waktu terakhir ini tuh bukan pasrah tapi memang melihat tanda kutip kekonyolan gitu Bang Nelson ya. Bahwa ini muter-muter aja. Ada potensi nggak di tingkatan yang penuntut umum ini akan mungkin muter-muter aja? Kalau kita lihat ada fenomena istilah yang kemudian ramai sekarang, istilahnya kakak asuh Sambo itu. Kalau saya awali dulu, kita putar dulu film-film bagus video-video lama. Dan sifat-sifat hakiki, psikologi dari seseorang. Sekali berbohong akan tetap berbohong. Nah, makanannya apa, minumannya apa kan ini. Jadi sekali dilakukan mempengaruhi kiri kanan, apa itu komisi-komisi mana itu ketemu, terima duit apa, waduh ini di mana demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Sudah cukup, saya berkali-kali diundang ini, saudaraku yang saya cintai dan seluruh Indonesia, konsistensi hukum itu harus kita pegang teguh. Supremasi hukum ini dia sekarang udah finalisasi lah. Mudah-mudahan saya ulangi lagi, hanya menyampaikan laporan polisi dari awal tanggal 11 bulan Juli lebih kurang, hanya 2 pasal itu aja, pasal 340, pasal 338. Kalaupun kita juntuhkan di KUHP itu pasal 55, pasal 56. Ya. Bisa bayangkan, imagine by John Lennon. Sampai 100 lebih hari ini yang kena kode etik. Itu perwira, itu bintara, barada, bayangkara loh. Yang dididik, dilatih, dan satu kata kunci dimiliki mereka, yang nggak dimiliki orang lain. Penyidik. Nah, ini dia. Bang Nelson, kemudian teman-teman dari Komisi Kejaksaan, termasuk juga Komisi Yudisial, ini nanti dalam waktu dekat karena mendapat juga banyak masukan dari masyarakat dan juga hasil monitoring tadi ya, yang dilihat dari berbagai pemberitaan media, maka potensi-potensi intervensi ini bisa saja besar di tingkatan penuntut umum maupun nanti di pengadilan ke para hakim gitu ya. Maka kemudian muncullah wacana dari teman-teman Komisi Kejaksaan maupun Komisi Yudisial perlu adanya
rekomendasi safe house atau kemudian tadi temporary relocation mechanism seperti itu. Bang Nelson melihat ini sebuah kabar baik atau bagaimana, Bang Nelson? Saya tidak bilang ini kabar baik. Hampir semua komisi-komisi yang ada di tanah air kita yang sudah ditetapkan undang-undangnya melalui parlemen, isinya hanya satu. Memang pertama dia tunduk melaporkan pertanggungjawaban kepada presiden, hanya itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru yang lainnya. Baru yang kedua dia hanya itu tadi terakhir, hanya kasih rekomendasi. Tidak ada pasal lain, nggak ada. Dia tidak bisa menindak, dia tidak bisa mengikat, dia tidak bisa menggari rekomendasi. Nah kalau sampai si penerima rekomendasi, apakah ini mau dimasukkan di atas meja, apa dimasukkan di bawah meja? Sejauh ini setiap lembaga-lembaga itu hanya ini tanggung jawabnya. Jadi sudahlah, saya tidak harus katakan jauh panggang api dari asap atau sebaliknya asapnya kemana, apinya kemana, ayam gorengnya di mana, kan gitu. Sudahlah, jadi kita tetap Tapi dinaungi. menurut Bang Nelson perlu nggak ini ada jaksanya di safe house kan supaya tidak masuk angin atau tidak dipengaruhi. Kemudian hakimnya juga ya ada wacana safe house juga. Menurut Bang Nelson katakanlah ini bukan hanya kekuatannya rekomendasi, tapi wacana safe house ini penting nggak? Harus dilakukan agar tidak masuk angin dan lain sebagainya untuk para jaksa dan hakimnya. Walau begini-begini saya mesti dosen hukum ini. Saya bocorkan satu-satu safe house system ya oleh si ini sama dengan apa itu justice kolaborator. Nah itu dia ya. Nah, kalau yang ditangkap polisi, yang jaga polisi, bisa bayangkan ya? Nah, yang ini, saya tidak bilang aliran mana, kontinental, Anglo-Saxon. Apakah ada? Kalau ada SEMA, ada petunjuk lain. Kalau komisi-komisi tadi kan hanya internalnya. Yang menyebutkan, ada safety player ini, ada tempat bernaungnya dikumpulkan ini. Karena sistem kita bukan sistem juri. Kita harus rubah dulu itu undang-undang itu. Kalau kontennya ke sana ya. Tetapi harapan saya memahami ini, wah manusia Indonesia ya sudahlah, gajinya kecil, kehormatannya tidak tinggi, capability-nya, honorable-nya dan sebagainya ini memang harus dijaga supaya dia masuk dalam nama negarawan. Kalau mesti dipengaruhi kiri kanan, ada NIP-nya, ada atasannya, dulu namanya DP3. Kalau dikatakan big boss-nya begini, katakan di Trunojoyo, kau mutasi, kau kupindahkan, kau fire, nah, selesai ini sudah. Kalau negara yang maju itu tidak begitu. Dia punya hak tunggal, hak sepenuhnya bisa menentukan karena sudah disiapkan the jurist to be punished. Nah, jadi kita mengikuti karena masyarakat yang melihat. Apakah sistem demokrasi sudah jalan? Inilah kalau mengarah ke sana yang saudaraku pertanyakan tadi. Pak Barita, apakah sejauh ini dari Komisi Kejaksaan menangkap memang kerentanan intervensi ini begitu tinggi dalam kasus Verdi Sambo nih, intervensi yang kemudian bisa masuk kepada para penuntut umum kalau di konteks pengawasan dari Komisi Kejaksaan. Apakah tingkat kerentanan intervensi ini begitu tinggi dan potensinya besar ini bisa terjadi begitu? Ya, sebenarnya ini kan tidak selalu terpublikasi. Dalam fungsi-fungsi koordinasi kami beberapa kali dan dalam SOP penanganan perkara ini, ya jaksa penuntut umum dilindungi oleh Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 2004 tadi. Kejaksaan itu adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dia merdeka dalam melakukan itu. Artinya secara normatif juridis tidak ada intervensi dari manapun. Nah, tetapi hukum itu kan tidak berada dalam ruang hampa. Dia ada dalam dinamika masyarakat. Ada dugaan-dugaan tadi. Secara sosiologis karena penanganan perkara ini harus dicatat ya dalam tanda petik ada kendala masalah di tahapan sebelumnya. Maka yang saya katakan tadi adalah tugas dalam tahapan penuntutan ini untuk melakukan koreksi, evaluasi, perbaikan. Sebab yang kita pertaruhkan adalah marwah negara hukum. Jadi dalam proses penyidikan, ya penuntutan, pengadilan, eksekusinya, termasuk di lembaga pemasyarakatan itu adalah satu mata rantai
yang semuanya harus menyempurnakan. Sebab di atas semua penegak hukum ini ada negara. Kita bekerja untuk kepentingan negara dan menjaga marwah negara hukum kita. Pak Barita, sebenarnya mekanisme safe house ini sudah pernah ada contohnya berjalan tidak dalam penanganan sebuah kasus yang mungkin menyita perhatian publik begitu besar, high profile kalau bahasanya Bang Miko Ginting tadi kan, memang kalau tidak hanya konstruksi hukumnya tapi melibatkan siapa saja di sana. Apakah ini sudah pernah dipraktekkan sebagai gambaran buat publik yang awam nih melihat, oh pernah ada ternyata mekanisme safe house untuk para penuntut umum ya? Ya, ya itu bukan hal yang baru itu Mas ya. Itu lazim dilakukan. Apalagi tadi kaitan dengan koordinasi. Ini kan ada 30 jaksa, ada 12 perkara yang jadwal sidangnya bisa bersamaan. Nah, satu sidang ke sidang berikutnya akan ada agenda yang harus dipersiapkan oleh penuntut umum, seluruh dokumen-dokumen dan berkasnya. Jadi, selain untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, ini biasa dilakukan. Hanya saja itu tidak dipublikasi karena itu sifatnya internal. Namun karena kaitan perkara FS ini menarik perhatian masyarakat dan selalu dipertanyakan, ya selalu ada dugaan-dugaan, maka ya ini perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa mekanisme ini ada. Teknisnya kayak apa sih, Pak Barita? Teknisnya kayak apa sih? Apakah ada satu tempat khusus jaksa itu ditempatkan di tempat tersebut? Bentuknya apakah sesuai dengan istilahnya safe house di sebuah rumah khusus yang dipilih begitu, atau sebenarnya ini cuma istilah saja tapi mereka dimonitor gitu para penuntut umumnya ini, para jaksanya ini? Ya, tentu yang tadi ya apa itu temporary relocated itu ya, ditempatkan di rumah sementara yang dipilih, yang bisa mudah aksesnya, fasilitasnya dilengkapi dan mereka bisa bekerja dengan kondusif. Jadi itu ya, ada beberapa tempat-tempat yang sudah biasa ya untuk dilakukan. Tempat itu ada penjagaannya pasti ya, Pak Barita ya. Penjaganya siapa? Polisi juga? Itu secara internal kan, jaksa agung muda intelijen, sebab di kejaksaan itu ada pengamanan personal ya, pengamanan SDO, ada pengendalian ya, itu semua dilakukan di bawah koordinasi jaksa agung muda intelijen, tentunya yang melakukan fungsi-fungsi intelijen penegakan hukum tadi. Jadi secara internal itu dilakukan. Oke, Bang Miko, apakah pertanyaan sama? Apakah memang juga mekanismenya sama bentuknya? Kalau untuk para hakim ya, itu safe house tersebut bentuknya sebuah tempat sementara dan mereka akan berada di tempat tersebut untuk kemudian termonitor agar tidak bisa terintervensi ya, atau didekati oleh pihak-pihak yang kemungkinan ya ingin mempengaruhi proses hukum, begitu Bang Miko? Iya, kalau teknis dan standarnya nanti kita bisa bicarakan lebih detail ya, Mas Indra. Dalam arti kita juga bisa belajar dari ini kan, kasus-kasus pembela HAM ya, yang sudah menggunakan mekanisme safe house ataupun temporary relocation mechanism gitu. Nah, tapi memang poinnya Komisi Yudisial itu bukan pada teknis apa nanti yang kemudian dihadirkan ya, apakah safe house, apakah TRAM ya, atau apapun itu gitu. Bukan itu, tapi konteksnya Komisi Yudisial hadir adalah satu, untuk menjaga kemandirian hakim. Gitu. Itu yang paling penting, karena kemandirian hakim inilah yang menjadi dasar untuk perkara ini diputuskan sebenar-benarnya gitu. Kan? Nah, dalam kaitannya itulah kemudian apakah nanti misalnya ketika kita menganalisis ya situasi objektif dan situasi subjektif dari kasus ini, ada kebutuhan misalnya ada pengamanan ekstra baik para personil hakim maupun ketika mereka melakukan persidangan. Nah, itu yang kemudian bisa dihadirkan kepada Mahkamah Agung sebagai rekomendasi gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi tugasnya adalah untuk menjaga kemandirian hakim. Yang kedua, kita juga perlu menjaga tidak hanya hakim tapi juga keselamatan para pihak kan. Termasuk ya jaksa penuntut umum, termasuk juga saksi-saksi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan juga jadi satu concern yang penting juga untuk kita perhatikan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal integritas pembuktian. Nah, ini kan integritas pembuktian ini kan juga harus dijaga. Misalnya begini, ini kan kasus tadi Bang Barita menyampaikan ada berapa berkas untuk 340, sekian berkas untuk kemudian obstruction of justice. Meskipun kemudian nanti saksi-saksi yang diperiksa itu mungkin bisa jadi ini ya, untuk satu perkara, kemudian saksi yang satu akan bersaksi untuk beberapa perkara gitu ya. Nah, ini kan harus dijaga integritas pembuktiannya agar
kesaksiannya tidak tercemar dengan dasar apapun, apakah intervensi, apakah tekanan, apakah intimidasi dan sebagainya gitu ya. Yang penting adalah bagaimana dia memberikan integritas pembuktian sehingga putusan ini bisa diputuskan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya gitu. Nah, integritas pembuktian itu penting. Lalu masuk ke aspek berikutnya, yaitu akses dan partisipasi publik. Gitu. Nah, jangan juga kemudian kita juga harus hati-hati untuk kemudian mendorong misalnya pengamanan yang ekstra. Tapi kemudian kita mengabaikan akses dan partisipasi publik. Nah, ini kan juga satu sisi yang seringkali dipertentangkan ya. Padahal tidak demikian, sebenarnya pengamanan yang ekstra itu juga bisa sejalan kok dengan partisipasi dan akses publik gitu ya. Partisipasi publik itu contohnya kayak apa realnya Bang Miko? Ya, akses dan partisipasi publik misalnya ketika hakim menyatakan persidangan ini ya, ini kan ada beberapa perkara Bang Indra ya, dan mungkin treatmentnya akan berbeda satu perkara dengan perkara yang lain. Nah, ketika hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum, dan prinsipnya kan memang terbuka untuk umum ya, kecuali dinyatakan sebaliknya. Nah, maka yang perlu dipastikan adalah akses publik untuk mengakses untuk hadir ke persidangan misalnya begitu ya. Nah, ini kan juga jadi satu concern utama gitu. Dan bisa juga sebenarnya hakim dengan berbagai pertimbangan gitu menyatakan misalnya ya satu persidangan itu tertutup untuk melindungi keselamatan para pihak misalnya gitu ya. Nah, itu juga bersandar pada diskresi hakim. Nah, Komisi Yudisial tidak ingin menggurui hakim. Karena hakim tentu ini hakim-hakim apalagi di PN Jakarta Selatan kan, Pengadilan Negeri kelas 1A khusus gitu ya. Itu hakim-hakim yang punya pengalaman panjang gitu. Jadi Bapak Ibu hakim juga sudah paham sebenarnya gitu ya, kalau memang ada resiko, ada concern ya yang harus disuarakan, Bapak Ibu hakim sudah lebih dari tahu gitu ya untuk kemudian menyampaikan ke Komisi Yudisial maupun ke Mahkamah Agung gitu. Nah, concern-concern ini yang kemudian tampaknya penting untuk ditegaskan oleh Komisi Yudisial ya. Kita bukan menggurui hakim, kita paham bahwa Bapak Ibu hakim punya pengalaman yang panjang, begitu juga dengan Mahkamah Agung yang bukan 1-2 kali mengadili perkara-perkara high profile gitu ya. Nah, ini jadi satu concern aja untuk kemudian kita berdiskusi bersama-sama bagaimana pentingnya kemandirian hakim itu sebagai dasar suatu perkara itu akan diputus sebenar-benarnya dan seadil-adilnya gitu. Oke. Nah, Bang Miko, ini boleh di-share ke publik juga. Ketika Komisi Yudisial hadir dalam persidangan itu, artinya tadi kan juga ingin menjaga kemandirian hakim ya. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan hakim kan, tapi ingin menjaga kemandirian hakim. Yang ingin dilihat dari kasus Verdi Sambo ini misalnya seperti apa sih standarnya bahwa ini hakim ini benar-benar menjalankan secara independen sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kewenangannya dan tidak melenceng begitu. Apakah bisa terendus bahwa ini seolah mau menggiring akan supaya kasus ini menjadi ringan hukumannya atau sebaliknya misalnya menjadi semakin berat hukumannya, tidak proporsional gitu. Itu tanda-tandanya akan tercium seperti apa sih Bang Miko? Koridor kita kan kode etik dan pedoman perilaku hakim ya Bang Indra ya. Jadi di konteks itulah kita bergerak gitu ya. Kalau masalah pembuktian itu sekali lagi kembali kepada penuntut umum dan kemudian ada penasihat hukum dari terdakwa nanti ya. Nah, kita menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakimnya. Nah, misalnya kita bisa lihat indikatornya ya. Satu, bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan gitu ya. Saya pembuktian, apakah hakim ini terpas perkara-perkara ini ya. Secara umum misalnya apakah hakim lebih cenderung mendengar penasihat hukum misalnya gitu ya, mengabaikan penuntut umum misalnya. Itu kan bisa ada indikasi berat sebelah ya dalam konteks penyelenggaraan persidangan misalnya gitu ya. Kedua, misalnya ketika saksi bukannya mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tapi kemudian ditekan gitu ya. Nah, itu kan juga jadi ada beberapa indikator lah dan itu sangat kasuistik ya. Kita bisa melihat pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya, tapi dia akan sangat kasuistik dari satu kasus ke kasus yang lain gitu. Nah, yang paling penting adalah bagi Komisi Yudisial ya tadi kita melakukannya dengan dua hal. Satu, Komisi Yudisial hadir secara fisik ya dan terlihat di persidangan. Jadi memang hakim bisa melihat ini Komisi Yudisial ada di sini dan kemudian kita biasanya melakukan perekaman sidang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ada juga personel-personel Komisi Yudisial yang melakukan pemantauan tidak tampak. Ini yang kita sebut dengan surveillance itu ya. Jadi kita nggak ketahuan. Dan yang diawasi kan pengawasan perilaku hakim itu kan tidak hanya ketika tidak sebatas ketika bersidang ya,
Tapi di luar persidangan juga kan masuk dalam objek komisi yudisial gitu. Jadi kita memantaunya baik di persidangan maupun di luar persidangan gitu. Oh, memantaunya juga berarti sampai di luar persidangan ya. Artinya tidak hanya dalam proses persidangan. Jadi kemandirian karena pasti upaya-upaya pendekatan, upaya-upaya mencoba membuat hakim tanda kutip masuk angin itu kan pasti dilakukan di luar-luar persidangan ya. Tapi apakah pemantauannya ini ya Bang Miko itu ketika proses persidangannya berlangsung? Karena begini, mungkin saja ini sudah disiapkan tim hakim mana, majelis hakim mana yang akan kemudian nanti menyidangkan perkara ini kan. Saya kurang lebih teknisnya bisa dikoreksi kalau salah. Apakah mungkin sudah disiapkan timnya dan ini kalau lingkar dalam kan, ya bisa saja sudah mengetahui juga dan sudah sejak sekarang gitu masuknya, Bang Miko. Itu apakah mungkin seperti itu? Iya, pemantauan itu melekat pada perilaku hakimnya. Ya, jadi bukan pada proses hukumnya. Jadi dia bisa mulai dari saat ini misalnya, ketika ini kan majelis belum dibentuk ya. Majelis belum dibentuk ya, Bang Miko? Belum ya? dibentuk. Belum ya? Okay. Informasi saya belum dibentuk majelis karena masih di tangan penuntut umum juga kan perkaranya. Okay. Nah, ketika misalnya majelis dibentuk, kemudian ada intimidasi atau iming-iming atau apapun ya yang kita sebut intervensi itu, maka kemudian hakim bisa menyatakan kepada komisi yudisial, saya diganggu kehormatannya, gitu. Nah, maka komisi yudisial mau tidak mau ya memang tugas dan kewenangannya adalah merespon itu kan, merespon laporan itu gitu. Betul. Memang dalam banyak kasus ini juga saya perlu ungkapkan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengukur resiko dan memitigasi itu beda-beda setiap orang, Bang Indra. Ya. Kadang juga kalau saya misalnya ada ancaman gitu, mungkin bagi saya itu bukan ancaman, biasa aja. Saya pernah kok mendapatkan yang ancaman yang lebih besar misalnya gitu ya. Jadi kadar kita untuk melihat resiko dan mitigasinya itu memang sangat subjektif. Nah, ini kan juga penting ya untuk diukur oleh komisi yudisial. Karena dalam berbagai tugas advokasi misalnya, ketika komisi yudisial mengatakan bahwa kita akan melakukan advokasi, hakimnya menyatakan saya nggak merasa terancam kok. Gitu. Nah, ngapain komisi yudisial melakukan advokasi untuk saya? Nah, ini kan ini juga ada juga laporan ke komisi yudisial gitu ya, yang hakim yang dengan integritasnya menyatakan bahwa saya kok dideketin terus oleh penasihat hukum tertentu misalnya. Ada juga yang begitu. Ada juga beberapa kasus yang ketika hakim menegaskan kepada terdakwa, sudahlah gitu, jangan coba-coba dekatin kita. Ada juga kayak gitu beberapa kasus tindak pidana korupsi kan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya hakim adalah pihak yang paling perlu didengar. Nah, ini kan komisi yudisial masih mendapatkan masukan masyarakat, masih kemudian berbasis monitoring media ya. Nah, kita belum bertemu hakim karena hakimnya juga belum dibentuk majelis hakimnya. Nah, mudah-mudahan ketika majelis hakim dibentuk, kita juga akan mendatangi majelis hakim. Kira-kira kenyamanan Bapak Ibu majelis hakim untuk menegakkan kemandiriannya di titik mana gitu. Karena kita juga tidak mau terlalu masuk terlalu jauh, sehingga yang tadinya tujuan kita menjaga kemandirian, malah sebaliknya dianggap ya, ini sebaliknya jadi malah mengganggu gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati benar. Oke, Bang Nelson, saya kembali ke Bang Nelson deh. Sebentar, Bang Nelson. Ya, tadi dari sisi bagaimana komisi yudisial melihat bila mana sih gitu kalau seorang hakim itu mandiri atau tidak gitu kan, tadi independen atau tidak. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kuasa hukum Brigadir Yosua ini, ketika nanti sudah berjalan persidangan, wah ini sudah mulai melenceng dan itu tanda-tandanya kalau ya ini subjektif ya dari satu sisi ya, tanda-tandanya kayak seperti apa Bang Nelson? Bahwa ini sedang tidak berjalan pada koridornya ini. Baik, saya sambil nonton ini. Ya. Kapolri mesti di samping saya dia. Papa Charlie sudah ditahan. Oke, ya. Papa Charlie resmi ditahan. Kalau tadi kan masih praduga saya, sekarang udah seluruh bumi udah melihat Papa Charlie ditahan. Oke. Alhamdulillah, sebuah rekor yang bagus dari penyidik Trunojoyo. Sejauh sebagai pengalaman, kita harus lihat hakim itu kalau dia melakukan penyimpangan, kita bisa lihat di sebuah pertunjukan trailer lah. Hakim Judge Bao, Dark Knight, dan banyak sebutan-sebutan itu karena ada konotasi atau Benyamin Sueb lah di Indonesia yang ikut melibatkan diri. Gemas, geram, tidak terima apa yang sudah ada di gaji negara para penegak hukum yang keempat ini, catur dharma penegak hukum.
Namun kata akhir dari kami, harapan seluruh masyarakat, hanya tinggal satu yang memegang palu godam. Palu keadilan itu dia buka, bahasa saya sih dia, tak tak tak, sidang terbuka, tak tak tak, sidang tertutup. Nah, dari sanalah semua kita ikuti bagaimana peranan tadi. Ada 3 tugas hakim, terpaksa buka-bukaan, revakum, referending, dia bisa membentuk hukum, menciptakan hukum, menafsirkan hukum. Dia segalanya. Kalau tugas kami itu kan sudah ada KUHP, KUHP, Perdata dan sebagainya. Menjawab pertanyaan saudaraku ini terpaksa. Tidak ada lagi yang kita sebut dengan loophole, celah kosong. Jangan diisi. Jangan diisi ini dengan gambar-gambar Presiden Amerika uban putih. Jangan. Jangan diisi ini oleh gambar-gambar warna merah punya Indonesia. Jangan diisi dengan pound sterling atau apapun. Ya, oke. Tapi tadi saya tangkap poinnya dari pertanyaan saya, jawaban dari Bang Nelson adalah kita akan melihat nanti kalau hakim tuh apakah muter-muter atau tidak di soal pasal yang sudah ditetapkan. Tidak usah keluar dari situ maksudnya ya. Pasal pembunuhan berencana, terus apa lagi tuh Bang Nelson tadi itu? 338. 338. Dan 56 KUHP. Fokus di situ maksudnya, itu artinya hakimnya berjalan sesuai bagus. Bisa seperti jangan bergerak sama ganti rugi atau Presiden Amerika punya dolar. Oh ya, maksud Presiden Amerika tadi dolar ya, uang dolar ya. Oke. Ya, singkat Bang Miko sebagai penutup Bang Miko. Iya, saya kira kita percayakan sepenuhnya kepada majelis hakim kan, karena ini prosesnya juga sudah masuk ke pengadilan dan dalam waktu dekat akan diperiksa dan diadili untuk perkara yang juga terbuka untuk umum gitu ya. Jadi kita juga bisa menyaksikan bersama-sama gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kepercayaan kita terhadap pengadilan itu penting dan biarkan Bapak Ibu nanti majelis hakim bekerja ya sesuai dengan hati nuraninya gitu ya, agar perkara ini diputuskan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan Komisi Yudisial adalah semua pihak, siapapun ya, agar bisa menahan diri gitu ya, menahan diri untuk tidak mengganggu kemandirian hakim. Mari kita jaga kemandirian hakim ini agar perkara ini nantinya juga akan diputuskan ya. Saya yakin seadil-adilnya juga gitu ya, karena kemandirian hakimnya juga terjaga gitu. Jadi, tapi kalau soal yang pasal stay di pasal itu harus begitu atau bagaimana Bang Miko? Saya nggak mau masuk karena saya juru bicara Komisi Yudisial kan, kalau saya pengamat saya bisa masuk ke sana. Tapi kalau area Komisi Yudisial saya yakin lah Bapak kalau di KUHP kan sebenarnya hakim bergerak menjalankan kewenangannya berdasarkan dakwaan ya. Jadi apa yang didakwakan itulah yang kemudian jadi alas untuk kemudian berkontestasi di muka persidangan gitu. Dan saya kira nanti mudah-mudahan ya ini perkara bisa disaksikan secara umum dan dengan demikian akses dan partisipasi publik juga bisa bisa menjadi pengawasan dalam tanda kutip ya bagi Bapak Ibu hakim ke depan. Baik. Terima kasih Bang Miko Ginting, Bang Nelson Simanjuntak atas waktunya di diskusi kali ini dalam Crosscheck akhir pekan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Terus kita kawal bersama kasus dari Verdi Sambo ini, dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Salam sehat, sampai jumpa. Salam sehat Bang Indra, terima kasih Bang ya. Thank you, sampai ketemu. Ya, baik, itu tadi diskusi kita dalam Crosscheck di edisi kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck setiap Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana pamit. Salam sehat. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.